Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafruhatun Nikmah dengan NIM H71219027. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu yang berjudul Vertebrata pada kelas amfibi. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian. Amfibi merupakan salah satu kelompok hewan yang bertulang belakang dan memiliki fase hidup yang berlangsung di dua alam, yaitu di darat dan di air. Amfibi berasal dari bahasa Yunani, amphibios, yaitu ampi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Maka dari itu, hewan ini diartikan sebagai hewan yang hidup di dua alam, yakni darat dan air. Ciri-ciri dari amfibi yang pertama yaitu memiliki alat gerak berupa dua pasang kaki untuk melompat dan berenang. Memiliki kulit yang lembab atau selalu basah dan tidak memiliki sisik. Kemudian kulit tubuhnya bermacam-macam warna, yaitu ada hitam, hijau, coklat, kuning, biru, dan terdapat pigmen yang menyebabkan warna tersebut, seperti pigmen melanofor yang menyebabkan warna hitam atau coklat, kemudian pigmen lipofor yang menyebabkan warna merah atau kuning, dan pigmen guanofor yang menyebabkan warna hijau atau biru. Beberapa jenis amfibi kulitnya mengandung racun, contohnya pada kodok tebu, yaitu kelenjar racunnya terdapat di belakang mata. Pada bagian mulut terdapat gigi dan lidah yang dapat dijulurkan untuk memakan mangsanya. Pada saat masih kecil atau berudu, bernafas menggunakan insang, dan saat sudah dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Suhu tubuhnya berubah-ubah dan merupakan hewan berdarah dingin. Suhu tubuh yang berubah-ubah ini sesuai dengan lingkungannya. Jika lingkungannya dingin, maka suhu tubuhnya juga mengikuti suhu lingkungan. Begitupun sebaliknya. Bereproduksi secara eksternal, yaitu di luar tubuh, pada katak dan kodok, dan secara internal atau di dalam tubuh, yaitu pada apoda dan salamander. Memiliki kaki berjari 4-5 atau lebih sedikit. Memiliki kelopak mata yang dapat digerakkan dan terdapat selaput mata yang melindungi saat berenang dalam air. Klasifikasi amfibi. Hewan vertebrata pada kelas amfibi ini terdiri dari 3 ordo, yaitu yang pertama Anura, kemudian Caudata dan Gymnophiona. Yang pertama yaitu ciri-ciri ordo Anura. Tidak memiliki ekor, merupakan ordo dengan anggota terbanyak, yaitu sekitar 4.500 spesies. Kemudian dapat ditemukan di seluruh dunia dengan panjang tubuh mulai milimeter sampai 60 cm. Biasanya ordo ini memiliki reproduksi secara eksternal, yaitu di luar tubuh jantan dan betina. Pada katak, memiliki kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan, sehingga pandai melompat dan berenang. Kemudian kulit licin dan berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan, serta banyak menghabiskan waktunya di dalam air. Terdapat selaput pada kaki belakang yang berfungsi untuk berenang. Dan yang terakhir yaitu memiliki kedua mata yang menonjol dan bisa ditarik ke dalam. Pada kodok yaitu memiliki kaki bagian belakang yang pendek atau hampir sama dengan kaki bagian depannya, sehingga kodok ini kurang pandai saat melompat jauh dibandingkan katak yang sangat pandai untuk melompat. Kemudian kulitnya kasar, kering, dan berbintil-bintil yang menyebabkan kodok ini mampu hidup di tempat kering. Kebanyakan berwarna coklat sampai coklat tua. Metamorfosis dari ordo Anura, yaitu dibagi menjadi 4 fase, yaitu ada fase telur, kemudian kecebong atau berudu, ketiga katak muda, dan katak dewasa.
Nah, ini ada beberapa gambar spesies dari kata. Klasifikasi kata. Yang pertama yaitu dari Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas amfibi, ordo Anura, famili Ranidae, kemudian genus Rana dan spesies Rana cancrifora atau sering disebut kata hijau. Klasifikasi dari kodok. Yang pertama yaitu ada Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas amfibi, ordo Anura, famili Ranidae, genus Fagervaria, dan spesies Fagervaria cancrifora atau sering disebut sebagai kodok sawah. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari ordo Caudata. Yang pertama yaitu merupakan ordo dengan anggota sekitar 500 spesies. Umumnya memiliki bentuk tubuh seperti kadal, yaitu tubuh ramping dan ekor yang hampir sama dengan panjang tubuhnya. Memiliki 4 kaki yang digunakan untuk berjalan dan tidak bisa melompat seperti ordo Anura. Ekor yang berkembang baik akan memungkinkan ordo ini berenang dengan baik pula. Kemudian memiliki kulit yang lembab yang menyebabkan ordo ini kebanyakan tinggal di dekat air. Kemudian yang terakhir yaitu dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang, contohnya pada bagian ekor. Klasifikasi dari salamander. Yang pertama yaitu ada Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas amfibi, ordo Caudata, famili Plethodontidae, genus Plethodon, spesies Plethodon cinereus atau disebut sebagai salamander punggung merah. Nah, ini yang kedua yaitu klasifikasi salamander salamandra atau salamander api. Ada Kingdom Animalia, kemudian divisi Chordata, kelas amfibi, ordo Urodela, dari genus Salamandridae, genus Salamandra dan spesies Salamandra salamandra. Nah, yang ketiga yaitu ciri-ciri dari ordo Gymnophiona atau Cecilia. Ordo ini tidak berbahaya bagi manusia meskipun memiliki mulut yang penuh dengan gigi seperti jarum-jarum. Barisan taring di mulutnya membantu untuk menangkap mangsa seperti cacing tanah yang kemudian ditelan utuh. Mereka juga memakan serangga dan invertebrata lainnya. Memiliki bentuk tubuh seperti cacing tanah atau belut dan hidupnya di bawah tanah, rawa-rawa dan di dalam air. Ordo ini seperti tidak memiliki mata karena hanya ada titik pada bagian kepala. Termasuk hewan langka dan jarang ditemukan oleh manusia. Nah, klasifikasi dari Cecilia yaitu dari Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas amfibi, ordo Gymnophiona, famili Caecilidae, genus Caecila, spesies Caecilia pachynemma. Terima kasih atas penjelasan dari PPT saya yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.